bersama kami di channel Injili Salam Injili. Masih bersama saya Pengalaman Gula sebagai host dan rekan saya Erin Tanius. Dan kembali bersama narasumber kita Bapak Dr. Junior Nathan Silalahi, Salam. selaku Ketua STT Hagiasmos Mission Jakarta. Saat ini kita akan membahas topik yang sering dipertanyakan oleh banyak orang, baik dari kalangan para teolog maupun para mahasiswa, yaitu tentang keselamatan orang yang tidak mendengar Injil. Nah, saat ini kita akan mendengarkan bersama seperti apakah menurut narasumber kita. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih saudara-saudara. Tema kita adalah keselamatan bagi orang yang tidak mendengar Injil. Ini sangat menarik. Kita ketahui bersama bahwa zaman Perjanjian Baru itu sangat tegas sekali menjelaskan bagaimana para murid, para rasul, dan bahkan jemaat mula-mula giat sekali memberitakan Injil. Dan kita ketahui bersama memang bahwa kaitan antara Injil dan keselamatan itu sangat kuat. Oleh sebab itu bisa dikatakan pasca kenaikan Tuhan Yesus, maka pemberitaan Injil itulah menjadi sentral pemberitaan. Yaitu Injil itu apa? Yaitu kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus. Karya keselamatan Yesus di atas kayu salib. Nah, itu didengarkan terus-menerus agar apa? Ada banyak orang yang mendengar Injil dan akhirnya percaya dan akan selamat. Nah, pada hari ini ada beberapa teks yang sangat menjadi bisa dikatakan banyak digali orang dan bahkan banyak orang yang mengetahuinya. Itu terdapat di dalam kitab Roma. Roma pasal yang kedua, Roma yang pasal yang kedua, di sana dikatakan, saya akan membacakannya buat kita semuanya. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Nah, saudara-saudara, ada beberapa penafsir yang berpendapat bahwa karena ayat 14 tadi di sana dikatakan bahwa oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, meskipun mereka tidak pernah mendengar hukum Taurat, tapi karena dorongan hati mereka sendiri mereka, maka ketika mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang selaras dengan hukum Taurat, maka ada beberapa penafsir berkata, oh pasti mereka akan selamat, pasti mereka akan masuk surga. Nah, kali ini kita akan mencoba berusaha untuk memahaminya lebih dalam lagi. Nah, saudara-saudara, berbicara tentang Allah menyatakan dirinya, itu di dalam kitab Roma sendiri sudah dinyatakan, itu dalam Roma 1 ayatnya yang ke-20. Dalam kitab Roma 1 ayatnya yang ke-20, saya akan bacakan buat kita semuanya. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi saudara, ini intinya Roma 1 ayat 20 adalah meskipun ada begitu banyak orang yang belum mengenal Allah, mungkin lewat hukum Taurat, mungkin juga lewat Injil, tapi sebenarnya lewat karya ciptaan Allah, maka sesungguhnya semua orang tidak dapat berdalih bahwa Allah itu ada. Lewat apa? Lewat karya ciptaan Allah. Nah, kemudian ayat yang ke-21 dikatakan, tetapi sekalipun mereka mengenal, mereka tidak memuliakan Dia. Nah, jadi permasalahannya adalah meskipun alam semesta ini menceritakan tentang siapa Tuhan,
ya, tentang Allah atau keberadaan Allah, tetapi ya orang tidak mau untuk percaya kepada Allah. Ya. Nah, bagaimana kaitannya dengan orang yang tidak mendengar hukum Taurat? Orang yang tidak mendengar hukum Taurat, maka lewat alam semesta, lewat karya ciptaan Allah, sesungguhnya di situ Allah menyatakan dirinya bahwa Allah itu eksis, bahwa Allah itu ada. Mungkin teori ini juga dicetuskan oleh Bapak Gereja Agustinus, ya, teologi naturalis, ya, bahwa Allah menyatakan dirinya lewat karyanya alam semesta. Dan firman Tuhan ini berkata juga demikian, bahwa lewat karyanya Allah menyatakan dirinya, bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. Memang saudara, pada perjalanan ya pengenalan akan Tuhan, ada banyak orang yang terjebak. Kita ketahui bersama ada begitu banyak daerah-daerah suku-suku yang ya mencari Allah, pada akhirnya terjebak kepada ilah-ilah yang sebenarnya bukan Allah. Ya, misalnya ada beberapa animisme, dinamisme, ya kan, dan panteisme dan politeisme. Banyak orang yang terjebak di sana. Nah, itu memang terjadi dan itu realita. Ya. Nah, kemudian kita beralih di dalam Roma pasal yang kedua, saudara. Ya, Roma pasal yang kedua itu menjelaskan kepada kita bahwa sekalipun orang Yahudi yang memiliki hukum Taurat, ya, tetapi kalau mereka tidak melakukan hukum Taurat, nah, maka sesungguhnya ya mereka itu tidak dibenarkan, ya, karena bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Ya, istilah mendengar itu akrotai, hears, mendengar dengan telinga fisik, ya, telinga, dan tahu bahwa ada hukum Taurat. Ini bagi orang Israel, saudara, karena mereka lah pemilik dari hukum Taurat. Artinya pemilik itu, Tuhan memberikan itu kepada bangsa Israel. Ya, hukum Taurat hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel oleh Tuhan. Nah, tetapi firman Tuhan menjelaskan secara lebih detail, ya, lebih sangat clear bahwa ya meskipun orang Yahudi tersebut ya mendengar dan tahu, dan Allah juga pada masa nenek moyang mereka, ya, mereka itu menerima hukum Taurat, jika mereka tidak melakukan, kata kuncinya adalah melakukan. Kata melakukan di sana adalah poietai, artinya pelaku, artinya melakukan hukum Taurat itu, maka mereka tidak akan dibenarkan. Kita ketahui bersama bahwa dalam perjanjian lama, ya, prinsip dari hukum Taurat itu adalah ketaatan. Ada begitu banyak ya peraturan-peraturan yang terdapat di dalam hukum Taurat, ya, tetapi prinsipnya adalah ketaatan. Kita juga ketahui bersama bahwa tidak seorang pun dapat memenuhi melakukan hukum Taurat secara sempurna. Ya, betul. Bahkan para tokoh-tokoh Alkitab sekalipun ada beberapa ya cacat dalam diri mereka. Tetapi kita harus ketahui bahwa meskipun orang yang ya taat melakukan hukum Taurat, kita tahu juga mereka tidak sempurna melakukan hukum Taurat, artinya ada kesalahan. Tetapi perhatikan, Tuhan itu melihat hati yang paling terdalam. Contoh ya, Daud adalah orang yang mengasihi Tuhan, melakukan hukum Taurat, tetapi dia jatuh. Tetapi karena hatinya memang benar-benar kepada Allah, ya, memohon belas kasihan Allah, maka ada pengampunan Tuhan. Demikian juga Abraham, ada banyak kesalahan yang dilakukan Abraham. Ya, contoh kasus antara Sarah dan Hagar. Sebenarnya Tuhan tetapkan Sarah menjadi istri, tetapi akibat pemikiran dari Sarah dan kesepakatan dengan Abraham, maka mereka sepakat sudah ambil Hagar. Itu juga merupakan suatu kesalahan. Tetapi Allah yang Maha Pengasih,
pengampun dan mengetahui isi hati Abraham yang sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan, maka pengampunan itu ada. Jadi meskipun hukum Taurat ya itu bersifat numerik, peraturan-peraturan yang begitu ketat, tapi kita harus ingat bahwa Allah melihat hati manusia yang paling terdalam. Oleh sebab itu di sana dikatakan, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Melakukan hukum Taurat artinya hatinya benar-benar sungguh-sungguh melakukannya, bukan hanya sekedar rutinitas dan bahkan seperti apa yang dilakukan ahli hukum Taurat, orang Farisi Yahudi. Nah, di sini ahli Taurat ya, orang Farisi, orang Yahudi pada waktu itu zaman Tuhan Yesus datang, mereka itu bukan taat kepada hukum Taurat justru, tetapi menambah-nambahin hukum Taurat. Sehingga tambahan-tambahan hukum Taurat itu menjadi suatu tradisi. Tradisi yang sebenarnya bukan hukum Taurat. Jadi Yesus sebenarnya tidak hendak ya membatalkan hukum Taurat, itu tidak, saudara. Atau menentang hukum Taurat. Yang ditentang oleh Tuhan Yesus adalah tradisi-tradisi. Ya, bisa dikatakan bahwa tafsiran-tafsiran ahli Taurat orang Farisi yang salah. Misalnya kita ambil contoh bahwa kasus tentang Paskah. Ya, Tuhan katakan apa? Ketika Paskah maka harus ya menghormati, menguruskan Paskah kan? Ya. Harus menguruskan hari ketujuh, maaf ya. Harus. Tetapi apa yang terjadi? Justru mereka menambah-nambahin, ya kan? Mereka menambahi sabat, ya. Maksud tadi saya sabat, ya. Justru mereka, ya, menambah-nambahin peraturan yang ada. Jadi itu peraturan bukan dari Tuhan, tetapi dari berasal dari manusia. Ketika pada hari Sabat maka orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi itu tidak boleh berjalan jauh, berjalan lewat 3 mil maka itu dosa. Ketika ada orang yang sakit parah sekalipun, mereka tidak mau angkat itu orang tersebut. Kenapa? Karena takut dosa. Nah, ini sebenarnya tradisi dari pemikiran manusia yang akhirnya ini menjadi suatu hambatan dan menjadi diprioritaskan melebihi dari hukum Taurat yang murni, yang asli. Nah, jadi saudara, yang diinginkan Tuhan adalah hati yang taat dan benar-benar berpaut kepada Tuhan ketika melakukan hukum Taurat. Nah, kemudian saudara, ayat 14, apabila bangsa lain tidak memiliki hukum Taurat. Nah, ini semacam kontras dengan ayat yang ke-13. Kalau ayat 13 tadi, orang Yahudi, orang Israel mendengar hukum Taurat dan diberikan Tuhan hukum Taurat, tapi mereka tidak melakukan hukum Taurat. Dan kontras dengan itu, bangsa lain, Gentile, ya. Ini sebutan kepada bangsa lain Gentile, ya. Biasa orang Yahudi disebut kafir, ya, non Yahudi. Tapi mereka tidak mendengar hukum Taurat, tetapi dengan tuntutan hati nurani mereka, ya, mereka melakukan hukum Taurat, ya, oleh dorongan diri sendiri. Ya, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Artinya, saudara, Tuhan itu berbicara bukan hanya lewat hukum Taurat, tetapi lewat hati nurani. Hati nurani manusia Tuhan rancang, di mana Allah juga berbicara kepada mereka lewat sesuatu yang sangat-sangat misteri, di mana Allah memang menentukan hukum-hukum dalam hati nurani kita. Dalam hati nurani kita, meskipun pasca jatuh dalam dosa, ya, pasca jatuh dalam dosa, hati nurani manusia masih mengetahui apa yang baik, apa yang jahat. Contoh, sesuatu bangsa lah kita sebutkan, ya, dia tidak memiliki hukum Taurat. Mereka juga tahu bahwa membunuh itu salah. Kenapa mereka tahu membunuh itu salah? Karena ada hati nurani. Karena Allah menciptakan hati nurani kita. Ya, meskipun pasti jatuh dalam dosa, hati nurani itu masih dapat membedakan. Namun posisinya sudah tercemar oleh dosa. Nah, kemudian saudara, ayat 15 dikatakan, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati nurani. Nah, ini luar biasa. Ya,
hukum Taurat itu tertulis di dalam hati nurani. Dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Ini yang saya sebutkan tadi. Meskipun orang tidak pernah mendengar hukum Taurat, mengetahui hukum Taurat, tetapi hati nurani manusia ya itu akan saling menuduh ketika tahu itu hal yang jahat, maka dia akan berontak hati nurani itu. Tetapi orang yang tidak mau ya menuruti hati nuraninya, maka disitulah sebenarnya mereka melakukan kejahatan. Tapi memang harus kita akui bahwa hati nurani manusia yang tercemar itu sungguh-sungguh dapat ya salah, ya dapat memilih yang salah. Kita harus tahu juga itu. Tetapi norma-norma etika pada umumnya tercatat dalam hati nurani kita. Saya sudah katakan misalnya kita membunuh itu pasti salah, menyakiti hati orang itu pasti salah. Nah disitulah hati nurani manusia berbicara dan saling membela. Nah kemudian saudara, apakah kalau hati nurani mereka ya melakukan yang baik, ya meskipun mereka tidak mendengar Injil, meskipun mereka tidak percaya Yesus, apakah mereka masuk surga selamat? Nah ini yang sering sekali banyak penafsir berpikir bahwa Injil itu tidak merupakan suatu keharusan. Bagi saya ini berbahaya. Kalau ya membaca teks ini dan kemudian menyimpulkan bahwa Injil bukanlah penentu keselamatan, ya, berita Injil itu tidak menjadi hal yang prioritas, ini juga berbahaya. Ya. Banyak orang berpikir bahwa ya karena ini ayat ini, maka orang kalau tidak mau percaya Yesus, tidak mendengar Injil, ya, maka kalau hati nuraninya baik, perbuatannya baik, maka dia pasti selamat. Tunggu dulu. Kita bisa nanti terjebak seolah-olah bahwa hasil perbuatan baik kita lah yang menyelamatkan kita. Nah, oleh sebab itu saudara, ada dua hal yang harus kita bagi di sana. Yang pertama adalah sebelum ya adanya Injil atau sebelum proklamin Injil, atau bisa dikatakan sebelum Yesus menyatakan diri ke bumi, ya itu berarti kita masuk dalam konteks perjanjian lama kan. Nah, kalau ini memang berbeda, nanti kita akan bahas khusus hal ini. Kita akan bahas khusus keselamatan dalam konteks lama. Nah, yang berikutnya, yang kedua adalah dari zaman perjanjian baru, atau bisa dikatakan dari zaman setelah proklamasi Injil dari gereja mula-mula sampai akhir zaman nanti, ya kan? Kita ketahui bersama bahwa Injil itu belum cepat disebarkan ke seluruh dunia. Misalnya ke daerah-daerah terasing, atau ambil saja contoh misalnya ke daerah Sumatera. Ya, daerah Sumatera itu abad ke-18, ada abad ke-19. Ya, dan bahkan ke Indonesia mungkin Injil masuk itu memang ada perkiraan ada abad ke-7, ada juga abad ke-13, ada 17, ya. Tetapi sebelum itu, maka seluruh nenek moyang di Indonesia ini, ya, nenek moyang kita, maka mereka belum mendengar Injil. Padahal di Eropa itu Injil sudah luas sekali. Ya. Bagaimana dengan keselamatan mereka? Ya kan? Nah begitu. Nah berikutnya adalah yang harus kita bedakan adalah begini. Yang ketiga, kalau orang pada masa kini Injil sudah diberitakan, pada masa kini kita ketahui bersama bahwa Injil itu sudah lewat media sosial, itu kan luas sekali, ya kan? Saya hampir berpikir bahwa mungkin saat ini mungkin tidak ada lagi orang yang tidak mendengar Injil. Kalau saat ini, ya kalau kita melihat media sosial, ya kan, ya handphone, televisi, semuanya itu sangat gencar sekali. Ya, berita tentang Yesus itu mungkin sudah hampir semua wilayah sudah masuk. Ya, tetapi mereka tidak mau percaya Injil, padahal mereka telah mendengar. Nah ini jelas yang kalau yang ketiga ini. Karena mereka meskipun mendengar mereka tidak percaya Yesus, itu pasti mereka tidak bisa dikatakan selamat, ya kan? Nah yang problematik adalah yang kedua. Yang kedua adalah yang seperti saya katakan tadi. Contohnya di Indonesia, Injil di Eropa sudah tersebar, tetapi Indonesia belum masuk Injil. Bagaimanakah keselamatan mereka? Maka ayat 16 menjadi jawaban bagi kita semua. Ayat 16 di sana dikatakan,
Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Ayat 16 jelas sekali bahwa Yesus Kristus pada harinya nanti, ya. Kapan harinya nanti? Pada akhir nanti, pada peristiwa penghakiman nanti. Karena kita ketahui bahwa Yesus adalah hakim, ya. Maka, ya, dia akan menghakimi segala sesuatu tersembunyi dalam hati manusia. Jadi pada akhir nanti, maka di hadapan Tuhan Yesus tidak ada yang sesuatu yang tersembunyi. Ketika Allah Yesus nanti memproklamirkan nanti dirinya sebagai Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dia adalah Allah yang hidup. Tidak ada yang tersembunyi bagi mereka tadi yang belum mendengar Injil. Nah, oleh sebab itu, kalau untuk mengatakan bahwa orang yang tidak mendengar Injil, tetapi mereka berbuat baik, kemudian kita cepat-cepat berkata mereka pasti masuk surga, ini kita harus hati-hati. Kenapa saya katakan? Karena ada satu poin penting di ayat 16. Bahwa Tuhan Yesuslah yang akan menjadi hakim bagi mereka semua. Bagi mereka yang belum mendengar Injil. Kira-kira begitu. Baik, kita telah mendengarkan bersama seperti apakah penjelasan narasumber kita tentang keselamatan orang yang tidak mendengar Injil. Dan saat ini kita masuk dalam ruang diskusi. Kepada rekan saya, dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Seperti video kita sebelumnya, kita akan bertanya seputar materi yang telah dipaparkan oleh narasumber kita. Pertanyaannya begini, Pak. Apakah orang yang tidak mendengar Injil itu dituntut Allah untuk tidak selamat atau bagaimana? Ya, ada memang beberapa pandangan yang berkata bahwa karena tidak mendengar Injil itu berarti Allah memang menentukannya untuk tidak selamat. Ini berbahaya. Ya, kenapa? Ayat 16 tadi sudah jelas dikatakan bahwa Yesuslah nanti akan yang menghakimi mereka. Bagi kita sekarang, karena Injil itu kita dengar, ya, dan gampang sekali untuk mengakses berita Injil, handphone, ya, laptop, dan bahkan begitu banyak media. Ya, jadi kalau seseorang pada masa kini gampang sekali, kalau misalnya akhir hidupnya tidak percaya Yesus, tidak percaya Injil, maka dia akan binasa. Tapi kalau pada orang masa dulu yang tidak mendengar Injil, kita tidak gampang berkata mereka lantas itu berarti ditentukan untuk masuk neraka. Saya rasa ini sudah masuk menghakimi dan tidak berdasarkan Alkitab. Nah, oleh sebab itu saya lebih condong kepada ayat Roma 2 ayat 16 tadi. Mereka kita tidak dapat langsung judge bahwa mereka masuk neraka karena mereka tidak mendengar Injil. Ya, tetapi juga tidak gampang juga kita katakan mereka masuk surga. Kenapa? Karena nanti Yesuslah yang akan menjadi hakim. Kira-kira bisa ya? Jadi nanti Yesuslah yang akan menghakimi mereka khusus. Saya katakan ini, bisa dikatakan ini adalah kasus khusus, di mana Yesuslah yang akan nanti menghakim bagi mereka. Apakah mereka nanti sebagian itu nanti masuk surga, sebagian itu tidak. Yesuslah yang akan menjadi hakim. Bagi kita zaman sekarang udah langsung ketahuan, gitu. Tidak percaya Yesus sampai akhir hidup pasti binasa. Kira-kira begitu. Ya. Baiklah, sekarang saya mau bertanya. Lalu bagaimana dengan keselamatan orang yang sudah meninggal duluan tetapi belum mendengar Injil? Ya, meninggal duluan tapi belum mendengar Injil. Ini sebenarnya mirip dengan kasus yang kedua. Ya, dia belum mendengar Injil. Ya, contohnya di daerah kita, ya, dulu masa dulu belum mendengar Injil tapi sudah meninggal, belum sempat mendengar Injil. Nah, saya juga tegaskan tadi bahwa apa? Bahwa Kristus akan menghakimi hidupnya nanti pada akhir zaman nanti. Nanti semua akan terbuka bagaimana kehidupannya, dan kemudian Kristuslah yang akan menjadi hakim. Oleh sebab itu saya sendiri secara pribadi tidak berani menjadi hakim bahwa mereka pasti masuk neraka karena mereka tidak mengenal Injil. Saya tidak berani menjadi hakim. Yesuslah yang akan menjadi hakim. Ya, kira-kira begitu. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih atas penjelasan dari pertanyaan kami, Pak. Dan selanjutnya saya persilakan kepada Mas. Baik, demikian saja obrolan kita tentang keselamatan orang yang tidak mendengar Injil. Dalam materi yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.